Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Filsafat Pendidikan PGSD 3D akan mempresentasikan tentang perennialisme. Kelompok kami beranggotakan Asri Mulyani nomor presensi 1, Niarlita Yuantari nomor presensi 4, Nur Aini Salma Hanifa nomor presensi 6, Larasati Isatul Mutahharoh nomor presensi 22, Ramadan Arif Kurniawan nomor presensi 33, dan Doni Purnomo Jati nomor presensi 35. Pada pembelajaran tentang perennialisme kali ini, kami akan membahas tentang pengertian perennialisme, sejarah perennialisme, hakikat pendidikan menurut aliran perennialisme, prinsip, tokoh-tokoh, tujuan aliran perennialisme, proses pendidikan atau belajar menurut aliran perennialisme, dan implikasi aliran perennialisme dalam pendidikan. Yang pertama, pengertian perennialisme. Secara etimologis, perennial berasal dari bahasa Latin perennis yang artinya kekal, selama-lamanya, atau abadi. Filsafat perennial juga dapat dikatakan sebagai filsafat keabadian. Menurut aliran ini, pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural dari masa lampau. Yang selanjutnya adalah pengertian filsafat perennialisme menurut pendapat para ahli. Yang pertama adalah pendapat Asegaf 2011. Beliau menyebutkan bahwa pendidikan harus didasari oleh nilai-nilai kultural masa lampau. Beliau berpendapat seperti ini karena beliau melihat pada saat ini pendidikan pada saat ini berbasis modern. Jadi pendidikan berbasis modern ini cenderung memberikan krisis-krisis atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka diperlukan pendidikan yang beraliran filsafat perennialisme atau beraliran yang menggunakan nilai-nilai kultural masa lampau. Selanjutnya, pendapat yang kedua adalah pendapat dari Muhmidayeli 2005. Beliau menyebutkan bahwa sebenarnya pendidikan menggunakan kultural masa lampau itu dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kenapa pendidikan ini harus berbasis dengan nilai-nilai kultural masa lampau menurut filsafat perennialisme ini. Yang kedua juga merupakan yang ketiga juga merupakan pendapat dari Profesor Asegaf 2011 yang beliau menyebutkan bahwa filsafat perennialisme ini merupakan jawaban karena banyaknya ketimpangan, kekacauan, kebingungan, serta berbagai problematika lainnya. Oleh karena itu, pendidikan yang ada pada zaman modern ini harus menggunakan nilai-nilai kultural pada masa lampau supaya dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi di pendidikan zaman modern ini. Yang selanjutnya adalah sejarah dari aliran filsafat perennialisme. Aliran ini berasal dari pemikiran orang-orang Eropa untuk menyelesaikan suatu permasalahan, untuk mencari jawaban dari banyaknya ketimpangan, kekacauan, kebingungan, serta berbagai macam problematika lainnya. Mereka menganggap bahwa ide yang paling umum, yang paling bisa menyelesaikan masalah adalah ide dari filosof zaman Yunani kuno dan abad pertengahan. Karena menurut filosof zaman Yunani kuno dan abad pertengahan itulah yang menggunakan nilai-nilai kebudayaan pada zaman dahulunya. Oleh karena itu, mengapa aliran filsafat perennialisme ini menggunakan bahwa di bidang pendidikannya ini menggunakan kebudayaan yang ada pada masa lampau untuk menjawab persoalan yang ada di dalam masa sekarang ini. Perkenalkan, saya Nur Aini Salma Hanifa akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan menurut aliran perennialisme dan prinsip aliran perennialisme. Nah, pengertian atau hakikat
yaitu menurut Plato, menurut Aristoteles, dan menurut Thomas Aquinas. Nah, menurut Plato, pendidikan yang ideal itu harus didasarkan paham atas nafsu, kemauan, dan akal. Sedangkan menurut Aristoteles, pendidikan perkembangan budi merupakan titik pusat perhatian dengan filsafat sebagai alat untuk mencapainya. Yang ketiga, menurut Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntut kemampuan yang masih tidur akan menjadi aktif. Nah, pendidikan hendaknya berorientasi pada potensi itu pada masyarakat agar kebutuhan yang ada pada setiap lapisan masyarakat dapat terpenuhi. Dengan demikian, aliran perennialisme menghendaki agar pendidikan disesuaikan dengan keadaan manusia yang mempunyai nafsu, kemauan, dan pikiran sebagaimana yang dimiliki secara kodrat. Dengan memperhatikan hal ini, pendidikan yang berorientasi pada potensi masyarakat akan dapat terpenuhi. Prinsip aliran perennialisme itu ada 5. Yang pertama, pada hakikatnya manusia dimanapun dan kapanpun ia berada adalah sama walaupun lingkungannya berbeda. Tujuan pendidikan itu sama dengan tujuan hidup, yaitu untuk mencapai kebajikan dan kebijakan. Hodkin mengemukakan bahwa pendidikan harus sama bagi semua orang, dimanapun dan kapanpun ia berada. Demikian pula dengan tujuan pendidikan harus sama, yaitu untuk memperbaiki manusia sebagai manusia. Yang kedua, manusia harus menggunakan rasio untuk mengarahkan sifat bahwasanya sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Manusia adalah bebas, namun mereka harus belajar untuk memperhalus pikiran dan mengontrol emosi. Yang ketiga, tujuan pendidikan adalah memberikan pengetahuan tentang kebenaran yang pasti dan abadi. Anak harus diberi pelajaran yang pasti yang akan memperkenalkannya dengan keabadian dunia. Anak tidak boleh dipaksa untuk mempelajari sesuatu yang tampaknya penting saat tertentu saja. Yang keempat, pendidikan bukan merupakan peniruan dari hidup, melainkan merupakan suatu persiapan untuk hidup. Di sekolah, anak pasti berkenalan dengan hasil yang terbaik dari warisan sosial budaya. Yang terakhir, siswa seharusnya mempelajari karya-karya besar dan literatur yang menyangkut sejarah, filsafat, seni, kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Saya Larasati Isatul Muthaharoh akan mempresentasikan tokoh aliran perennialisme. Tokoh aliran perennialisme yang pertama yaitu Plato tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Hidup pada zaman kebudayaan yang syarat dengan ketidakpastian, yaitu filsafat sofisme. Ukuran kebenaran dan ukuran moral sofisme adalah manusia secara pribadi, sehingga pada zaman itu tidak ada kepastian dalam moral dan tidak ada kepastian dalam kebenaran, tetapi tergantung pada masing-masing individu. Tokoh aliran perennialisme yang kedua yaitu Aristoteles pada tahun 348 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles adalah murid dari Plato. Namun dalam pemikirannya, ia mereaksi terhadap filsafat gurunya yaitu idealisme. Hasil pemikirannya disebut filsafat realisme. Cara berpikir Aristoteles berbeda dengan cara berpikir Plato yang menekankan rasional spekulatif. Aristoteles mengambil cara berpikir rasional, empiris, dan realitas. Ia mengajarkan cara berpikir atas prinsip realitas yang lebih dekat dengan alam kehidupan manusia sehari-hari. Selanjutnya yaitu menurut Thomas Aquinas. Menurut Thomas Aquinas, pendidikan adalah menuntut kemampuan yang masih tidur dalam tanda kutip agar menjadi aktif. Thomas Aquinas mencoba mempertemukan suatu pertentangan yang muncul pada waktu itu, yaitu antara Kristen dan filsafat. Sebetulnya dengan filsafat Aristoteles, sebab pada waktu itu yang dijadikan dasar pemikiran logis adalah Neoplatonisme yang dikembangkan oleh Santo Agustinus. Menurut Aquinas, tidak ada pertentangan antara filsafat, khususnya filsafat Aristoteles, dengan ajaran agama. Keduanya dapat berjalan dalam jalannya masing-masing. Thomas Aquinas secara terus-menerus dan tanpa ragu-ragu mendasarkan filsafatnya sebagai filsafat Aristoteles. Kemudian, ia mengemukakan bahwa segala sesuatu yang adanya itu karena diciptakan oleh Tuhan dan tergantung kepadanya.
mengalir dari Tuhan, bagaikan air yang mengalir dari sumbernya, seperti halnya emansi. Dalam masalah pengetahuan, Thomas Aquinas mengemukakan bahwa pengetahuan itu diperoleh sebagai persentuhan dunia luar dan akal budi. Selain pengetahuan manusia yang bersumber dari wahyu, manusia dapat memperoleh pengetahuan dengan melalui pengalaman dan rasionya. Selanjutnya yaitu tujuan aliran perennialisme. Yang pertama yaitu mengembalikan kebudayaan sekarang atau zaman modern ke masa lampau. Selanjutnya yaitu membantu menyingkap dan menanamkan kebenaran yang hakiki. Nah, untuk selanjutnya ada proses belajar mengajar menurut aliran perennialisme. Nah, tuntutan tertinggi di dalam belajar menurut perennialisme adalah latihan dan pendisiplinan mental. Maka dari itu, teori dan praktik pendidikan haruslah mengarah kepada kedua tuntutan tersebut. Teori dasar dalam belajar menurut aliran perennialisme dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama ada mental disiplin sebagai teori dasar. Nah, menurut perennialisme, pendapat latihan dan pembinaan berpikir adalah salah satu kewajiban tertinggi dalam belajar atau keutamaan dalam proses belajar karena program pada umumnya dipusatkan kepada pembinaan kemampuan berpikir. Kemudian yang kedua ada rasionalitas dan asas kemerdekaan. Nah, asas berpikir dan kemerdekaan harus menjadi tujuan utama pendidikan. Otoritas berpikir harus disempurnakan sesempurna mungkin, dan makna kemerdekaan pendidikan hendaknya membantu manusia untuk dirinya sendiri yang membedakannya dari makhluk yang lain. Fungsi belajar harus diabdikan bagi tujuan itu, yaitu sebagai aktualisasi diri manusia sebagai makhluk rasional yang bersifat merdeka. Kemudian yang ketiga ada belajar untuk berpikir. Nah, bagaimana tugas berat ini dapat dilaksanakan, yakni belajar supaya mampu berpikir. Perennialisme tetap mempercayai dengan asas pembentukan kebiasaan dalam permulaan pendidikan anak. Kecakapan membaca, menulis, dan berhitung merupakan latihan dasar. Dan berdasarkan pentahapan itu, maka learning to reason menjadi tujuan pokok pendidikan sekolah menengah dan pendidikan di perguruan tinggi. Nah, kemudian yang keempat ada belajar sebagai persiapan hidup. Nah, belajar untuk mampu berpikir bukanlah semata-mata tujuan kebajikan moral dan kebajikan intelektual. Dalam rangka aktualitas sebagai filosofis belajar, untuk berpikir berarti pula guna memenuhi fungsi praktikal filosofi, baik etika, sosial, politik, ilmu, dan seni. Kemudian yang kelima ada learning through teaching. Nah, dalam pandangan perennialisme, tugas guru bukanlah perantara antara dunia dengan jiwa anak, melainkan guru juga sebagai murid yang mengalami proses belajar, sementara mengajar. Nah, guru mengembangkan potensi-potensi self-discovery atau penemuan diri dan ia melakukan otoritas moral atas murid-muridnya karena ia seorang profesional yang memiliki kualifikasi dan superior dibandingkan dengan murid-muridnya. Guru harus mempunyai aktualitas yang lebih baik. Nah, kemudian yang keenam ada kurikulum. Nah, kurikulum menurut kaum perennialis harus menekankan pertumbuhan intelektual siswa pada seni dan sains. Untuk menjadi terpelajar secara kultural, para siswa harus berhadapan dengan bidang seni dan sains yang merupakan karya terbaik yang diciptakan oleh manusia. Nah, selanjutnya ada implikasi aliran perennialisme dalam bidang pendidikan. Terdapat pandangan-pandangan kurikulum menurut aliran perennialisme yang dapat mempengaruhi praktik pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pendidikan dasar dan menengah. Nah, pendidikan dasar dan menengah ini, yang pertama ada pendidikan sebagai persiapan. Perbedaan progresisme dan dengan perennialisme terutama pada sikapnya tentang education as preparation. Para tokoh progresisme yang lain menolak pandangan bahwa sekolah atau pendidikan adalah persiapan untuk kehidupan. Tetapi perennialisme berpendapat bahwa pendidikan adalah persiapan bagi kehidupan di dalam masyarakat, dan dasar pandangan ini berpangkal pada ontologi bahwa anak ada dalam fase potensialitas menuju aktualitas dan menuju kematangan. Kemudian yang selanjutnya ada kurikulum sekolah menengah. Nah, prinsip kurikulum pendidikan dasar bahwa pendidikan sebagai persiapan
berlaku pula bagi pendidikan mencegah perennialisme. Membedakan kurikulum pendidikan menengah antara program General Education dan pendidikan kejujuran yang terbuka bagi anak usia 12-20 tahun. Kemudian yang kedua ada pendidikan tinggi dan adult education. Nah, yang pertama ada kurikulum universitas. Nah, program General Education dipersiapkan untuk pendidikan tinggi dan adult education. Nah, pendidikan tinggi sebagai lanjutan pendidikan menengah dengan program General Education yang telah selesai dipersiapkan bagi umur 21 tahun sebab dianggap telah cukup mempunyai kemampuan melaksanakan program pendidikan tinggi. Pada prinsipnya diarahkan untuk mencapai tujuan kebajikan intelektual yang disebut the intellectual love of good. Nah, kemudian yang kedua pada pendidikan tinggi dan adult education ada kurikulum pendidikan orang dewasa. Tujuan pendidikan orang dewasa telah meningkatkan pengetahuan yang telah dimilikinya dalam pendidikan lama sebelum itu. Nah, menetralisir pengaruh-pengaruh jelek yang ada. Nilai utama pendidikan orang dewasa secara filosofis ialah mengembangkan sikap bijaksana guna mereorganisasi pendidikan anak-anaknya dan membina kebudayaannya. Malahan, seorang ilmuwan ada yang mengatakan pendidikan orang dewasa adalah jalan menyelamatkan kehidupan bangsa-bangsa. Nah, kemudian yang terakhir, kesimpulannya dari materi yang kelompok kami bawakan adalah esensi aliran perennialisme ini berupaya menerapkan nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat kekal dan abadi yang selalu seperti itu dalam sejarah manusia. Terkait perennialisme dianggap sebagai suatu aliran yang ingin kembali atau mundur kepada nilai-nilai kebudayaan di masa lampau. Nah, kembali kepada masa lampau dalam konteks aliran perennialisme bukanlah dalam pengertian bernostalgia dan sekedar mengingat kembali pola kehidupan masa lalu, tetapi untuk membina kembali keyakinan akan nilai-nilai asasi pada masa silam untuk menghadapi permasalahan kehidupan manusia sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun. Dengan demikian, maka perennialisme menginginkan bahwa budaya, adat istiadat yang terbiasa mereka lakukan merupakan suatu yang abadi, kekal, tanpa akhir. Nah, sebagai seorang pendidik, sangatlah penting untuk mengetahui dan memahami aliran perennialisme. Hal ini bertujuan agar nantinya pendidikan dapat menyusun metode dan strategi pembelajaran yang menghubungkan pendidikan zaman modern dengan kebudayaan di masa lampau, sehingga pendidikan zaman modern ini dapat memberikan solusi bagi berbagai problem kehidupan masyarakat dan menyiapkan peserta didik yang mampu menghadapi problema kehidupan manusia saat sekarang dan bahkan sampai kapanpun dan dimanapun itu. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.